Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ni'amahu dhahiratan wa batinah wa huwa alladzi la ilaha illa huwa wal hamdu fil ula wal akhirah wal hukmu ilayhi turja'un. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, pada kita senantiasa merawat nikmat rahmat yang Allah taala berikan kepada kita ini dengan cara kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita untuk senantiasa kita berada di atas ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita menghargai muslimin sidang salat Jumat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan pada kita tingkatkan keilmuan terhadap dinul Islam ini, agar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, senantiasa amal ibadah kita senantiasa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat dari Jumat yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan satu tema, yaitu solusi keluar dari fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita mengenal dan mengetahui bahasa tentang fitnah. Dalam beberapa literasi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyinggung kalimat fitnah ini ada di dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 2. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la ya'lamun." Yang artinya, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat fitnah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 ini, fitnah di sini memiliki makna ujian. Maka ketika dinisbahkan dengan fitnah akhir zaman, maka sesungguhnya makna daripada fitnah akhir zaman itu adalah ujian yang akan menerpa kaum muslimin, yang akan menerpa kaum muslimin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai orang-orang kafir, maka fitnah di sini memiliki makna azab, siksa yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka yang lari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa waktu yang lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya terjadi kejahatan senjata antara Israel dan Palestina. Namun sebagian dari pengamat ada yang membawa pada sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, yang kemudian memberikan satu kesimpulan: ketika Palestina mendapatkan kemerdekaan, maka sesungguhnya itu adalah pertanda kiamat akan dekat, akan tiba waktunya. Di dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di sana Nabi SAW bersabda, "Ya Ibnu Hawala, idza ra'aita al-khilafa qad nazalat awwal muqaddasa faqad danatil zalazil wal balabil wal umur al-'idham was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nas min yadi hadhihi min raqsi." Ya artinya, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis
yaitu Yerusalem, maka saat itu akan terjadi gempa bumi yang begitu hebat, terjadi bencana besar dan masalah besar pada hari itu. Saat itu akan datangnya hari kiamat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dengan kepalamu. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya ketika Yerusalem yaitu Palestina telah keluar dari cengkraman penjajah Israel, maka seolah-olah sebuah gambaran kiamat akan tiba. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama An-Najis ketika memberikan satu studi kritis, memberikan satu komentar bahwasanya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini berkedudukan dhaif, maka hadis ini tidak bisa dijadikan satu sandaran bahwasanya ketika Palestina merdeka dari Israel bertanda bahwasanya hari kiamat akan tiba. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kisi-kisi, satu tanda-tanda. Maka apabila tanda-tanda itu telah ada di hadapan kita, maka sesungguhnya kiamat itu telah dekat. Kiamat itu akan tiba waktunya. Di antara tanda-tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan 14 abad yang lalu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sabdanya, inna baini yaday sa'ah la ayyam yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraj wal qatl. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah datangnya hari kiamat itu hanya bisa dilihat dari tanda-tanda, di mana tanda-tanda itu akan memberikan satu kisi-kisi kiamat akan tiba waktunya. Kiamat akan telah dekat waktunya. Di antara tanda-tanda itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yanzilu fiha al-jahl. Apabila telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia kebodohan, al-jahl, kebodohan, yaitu bodohnya umat Islam terhadap ad-dinul Islam ini, bodohnya umat Islam terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terjadi, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanda kiamat itu telah tiba, akan datang tiba waktunya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu kisi-kisi, yaitu diantaranya adalah wa yufa'u fiha al-ilmu. Apabila di waktu itu, di saat itu engkau jumpai Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu. Mengangkatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mewafatkan para ulama, mewafatkan para alim ulama, orang-orang yang salih di kalangan umat Islam, orang-orang yang faqih terhadap dinul Islam ini. Kalau sudah diwafatkannya para ulama, telah diangkatnya para ulama, diwafatkannya, maka sesungguhnya itu pertanda ilmu telah diangkat di tengah-tengah umat Islam. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hari kiamat telah dekat atau dinamakan dengan fitnah akhir zaman, yaitu ayat fiha al-haraj. Kamu akan jumpai pada masamu itu banyaknya al-haraj, banyaknya huru hara, terjadinya huru hara di mana-mana. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul al-haraj? Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Apa yang dimaksud dengan huru hara itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan jawaban, al-haraj al-qatl. Huru hara yang masuk di sini adalah terjadinya banyak peperangan di dunia, terjadinya peperangan di dunia. Kita lihat saat ini, ma'asyiral muslimin, di hadapan kita, fenomena kita hari ini, Timur Tengah terjadi pergolakan politik, terjadi peperangan yang dimana semuanya itu menimbulkan satu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih. Beliau memberikan satu, yaitu pertanda bahwasanya al-haraj, jika telah terjadi terjadinya peperangan di mana-mana, maka sesungguhnya itu adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan, akan segerakan hari kiamat tiba. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusi ketika kita sudah menjumpai tanda-tanda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita? Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jalan keluar ketika kita telah berada di tengah-tengah itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badiru bi amalin bitan." Bersegera kalian untuk beramal soleh. Bersegera kalian untuk beramal soleh, jangan menunda-nunda. Bersegera. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran. Fitnah akhir zaman, hakikah ilail mudlim. Fitnah akhir zaman itu datangnya seperti malam yang gelap gulita. Sebegitu gelap gulitanya malam itu, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu gelap gulitanya fitnah yang akan datang kepada kaum muslimin. Diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan jumpai manusia pada waktu itu, pada pagi harinya dia taat kepada Allah. Pagi harinya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi kafiran, tiba-tiba sore harinya orang yang kita jumpai dia taat pagi harinya itu terjadi tiba-tiba pada sore harinya jadi orang yang kafir, murtad dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika pagi harinya kita jumpai orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tiba-tiba sore harinya orang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bihi dinahu bi aradid dunya, dikarenakan mereka menjual agama Islam ini untuk kepentingan dunia yang sesaat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensegerakan diri kita untuk mengisi waktu kita dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kaji keilmuan keislaman ini, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas keimanan yang murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.